wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya Nurhaliza Ramadhani yang sekarang sudah masuk tugas ke-8, yaitu menjelaskan tentang global test mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional. Nah, mungkin langsung saja ke penjelasan tersebut. Nah, global test dapat mengelola risiko kurs mata uang dalam operasi perdagangan internasional mereka melalui berbagai strategi seperti penggunaan instrumen keuangan, kontrak berjangka, opsi mata uang. Nah, di verifikasi pasar, analisis keuangan, dan perencanaan kontingensi. Nah, strategi yang dapat digunakan global test yaitu pertama, penggunaan instrumen keuangan. Ini pada kontrak berjangka atau forward contract, yaitu global test dapat menguji nilai tukar mata uang yang akan digunakan dalam transaksi di masa depan dengan melakukan kontrak berjangka sehingga mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar. Nah, opsi mata uang memberikan hak tetapi bukan kewajiban untuk membeli atau menjual mata uang tertentu dengan nilai tukar yang telah disepakati, memberikan fleksibilitas dalam menghadapi fluktuasi. Nah, diversifikasi pasar. Nah, diversifikasi mata uang mengurangi ketergantungan pada suatu mata uang dengan beroperasi di berbagai pasar yang menggunakan mata uang berbeda dapat mengurangi risiko yang disebabkan oleh fluktuasi pada satu mata uang tertentu. Nah, diversifikasi pemasok dan pelanggan. Mempunyai pemasok dan pelanggan di berbagai negara dapat membantu mengurangi eksposur terhadap risiko mata uang tertentu. Yang ketiga ada analisis dampak perubahan nilai tukar, memahami bagaimana perubahan nilai tempatan dan profitabilitas perusahaan. Keempat, merencanakan kontingensi, yaitu siapkan skema alternatif, mempunyai rencana cadangan jika terjadi fluktuasi mata uang yang tidak terduga, misalnya dengan menunda transaksi atau menggunakan mata uang yang lebih stabil. Dan selanjutnya ada negosiasi kontrak, yaitu memastikan ketentuan dalam kontrak yang melibatkan mata uang asing, meminimalkan risiko dan menguntungkan perusahaan. Nah, selanjutnya ada apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi eksposur global test terhadap risiko kurs mata uang. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi eksposur global test terhadap risiko kurs mata uang meliputi perbedaan inflasi, kondisi perdagangan, variasi suku bunga, dan manajemen penerimaan dan pengeluaran mata uang asing. Fluktuasi nilai tukar dapat merugikan perusahaan dengan eksposur transaksi yang memiliki hutang dalam denominasi mata uang asing, misalnya US dollar. Nah, lebih detail, perbedaan tingkat inflasi. Inflasi menjadi faktor kunci yang mempengaruhi nilai tukar mata uang di pasar internasional. Nah, semakin tinggi inflasi, nilai mata uang cenderung menurun. Nah, kondisi perdagangan. Ketentuan perdagangan seperti nilai ekspor dan harga ekspor juga mempengaruhi risiko valuta asing. Nilai ekspor yang tinggi dan harga ekspor yang meningkat dapat menyebabkan nilai mata uang terhadap negara tujuan cenderung menurun. Nah, varian suku bunga. Perbedaan suku bunga antar negara juga berdampak pada nilai tukar. Suku bunga yang tinggi dapat meningkatkan daya tarik investasi di negara tersebut, sementara suku bunga yang rendah dapat menurunkan nilai tukar mata uang. Manajemen penerimaan pengeluaran mata uang asing.
Nah, cara perusahaan mengelola penerimaan dan pengeluaran mata uang asing juga berpengaruh. Perusahaan memiliki hutang dalam mata uang asing, misalnya US dollar, akan terpapar risiko fluktuasi nilai tukar ketika mata uang lokal rupiah terdepresiasi. Nah, sekarang kita berlanjut ke soal berikutnya. Bagaimana globalitas mengidentifikasi dan menganalisis risiko khusus mata uang yang dihadapinya? Nah, perusahaan multinasional seperti Globalitas mengidentifikasi dan menganalisis mata uang, risiko mata uang dengan memahami jenis-jenis risiko yang ada, yaitu transaksi penerjemahan dan ekonomi. Faktor yang mempengaruhi fluktuasi mata uang dan menerapkan metode manajemen risiko seperti hedging, yaitu pertama, identifikasi mata uang. Risiko transaksi. Risiko ini muncul dari fluktuasi nilai tukar saat perusahaan melakukan pembayaran dalam mata uang asing. Nah, risiko penerjemahan. Risiko ini timbul saat perusahaan menerjemahkan laporan keuangan dari mata uang asing ke mata uang pelaporannya. Yang ketiga, risiko ekonomi. Risiko ini berkaitan dengan dampak jangka panjang fluktuasi mata uang terhadap operasi bisnis, seperti biaya operasional dan daya saing. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi fluktuasi mata uang, yaitu inflasi. Perbedaan tingkat inflasi antara negara dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Yang kedua, kondisi perdagangan. Neraca perdagangan yang positif atau negatif dapat mempengaruhi nilai tukar. Terus selanjutnya ada suku bunga. Nah, perbedaan suku bunga antara negara juga dapat mempengaruhi nilai tukar. Yang terakhir ada politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi suatu negara dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan oleh karena itu nilai tukar mata uang. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa strategi manajemen risiko yang diterapkan oleh globalisasi untuk mengurangi dampak fluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan mereka. Nah, globalisasi menerapkan berbagai strategi manajemen risiko untuk mengfluktuasi nilai mata uang terhadap kinerja keuangan. Strategi-strategi tersebut yaitu hedging, diversifikasi aset, dan penyusunan anggaran yang adaptif. Hedging misalnya menggunakan instrumen keuangan untuk melindungi nilai aset dari fluktuasi mata uang, sementara diversifikasi membantu mengurangi risiko yang terkait dengan pasar tertentu. Nah, berikut selanjutnya adalah elaborasi lebih lanjut tentang strategi manajemen risiko yang digunakan oleh perusahaan global. Yang pertama, hedging. Pengertian lindung nilai. Hedging adalah strategi untuk mengurangi risiko yang timbul akibat perubahan nilai tukar mata uang. Nah, cara kerjanya, perusahaan dapat menggunakan berbagai instrumen lindung nilai seperti kontrak berjangka, swap mata uang, atau opsi untuk melindungi aset atau kewajiban mereka dari fluktuasi mata uang. Contohnya, jika perusahaan memiliki hutang dalam mata uang asing, mereka dapat menggunakan kontrak berjangka untuk mengunci nilai tukar saat ini, sehingga mengurangi risiko kerugian jika nilai tukar mata uang tersebut melemah. Yang kedua, diversifikasi aset. Pengertiannya adalah strategi untuk mengurangi risiko dengan membagi investasi ke dalam berbagai instrumen keuangan dan aset yang berbeda. Cara kerjanya yaitu perusahaan dapat membagi investasi mereka dalam berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, dan mata uang yang berbeda untuk mengurangi risiko yang terkait dengan satu pasar atau aset tertentu. Oke, selanjutnya bagaimana globalitas memastikan bahwa strategi manajemen risiko mereka tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan kondisi pasar global. Nah, globalitas perlu terus mengupdate strategi manajemen risiko mereka dengan fokus pada diversifikasi, adaptasi, dan analisis risiko yang lebih canggih. Selain itu, mereka juga harus mengandalkan model pemodelan risiko, diversifikasi pasar, dan penggunaan instrumen keuangan untuk lindung nilai.
Nah, ada beberapa langkah yang dapat kita ambil, yaitu diversifikasi pasar, yaitu menyebarkan risiko dengan beroperasi di berbagai pasar global, mengurangi ketergantungan pada satu wilayah tertentu. Diversifikasi membantu mengurangi dampak dari perubahan ekonomi, politik, atau peristiwa tak terduga di satu pasar tertentu. Nah, yang kedua, adaptasi dan pemodelan risiko. Nah, organisasi perlu terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan mengembangkan kemampuan analitik dan pemodelan risiko yang lebih proaktif, membantu dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan lebih efektif. Yang ketiga, instrumen finansial untuk lindung nilai. Terus yang keempat, penerapan teknologi informasi. Yang kelima, integrasi manajemen sumber daya manusia. Dan yang terakhir, evaluasi dan pemantauan reguler. Nah, secara rutin mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Memantau perkembangan pasar, peristiwa, dan perubahan regulasi untuk mengidentifikasi risiko baru dan mengantisipasi perubahan. Nah, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.